Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riani Pratama dari kelas Hukum 1D akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara. Baiklah, sini saya akan menjelaskan definisi paradigma. Paradigma pada awalnya berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama dalam kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan. Secara terminologis, tokoh yang mengembangkan istilah tersebut dalam dunia ilmu pengetahuan adalah Thomas S. Kuhn dalam bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution. Intisari pengertian paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum, sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan yang sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengembangan itu sendiri. Secara filosofis, hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional kita harus mendasarkan pada hakikat nilai sila-sila Pancasila. Baiklah, selanjutnya Pancasila sebagai paradigma pembangunan iptek. Pancasila yang sila-silanya merupakan suatu kesatuan yang sistematis, haruslah menjadi sistem etika dalam pengembangan iptek. Sila ketuhanan yang Maha Esa melengkapi ilmu pengetahuan, menciptakan perimbangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Berdasarkan sila ini, iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga dipertimbangkan maksudnya dan akibatnya apakah merugikan manusia dengan sekitarnya. Selanjutnya, Pancasila paradigma pembangunan Polek Sosbud Hankam. Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu realisasi praktis untuk mencapai tujuan bangsa. Adapun pembangunan dirinci dalam berbagai macam bidang, antara lain Polek Sosbud Hankam. Dalam bidang kenegaraan, penjabaran pembangunan dituangkan dalam GBHN yang dirinci dalam bidang-bidang operasional, serta target pencapaiannya pembangunan yang merupakan realisasi praktis dalam negara untuk mencapai tujuan seluruh warga negara, mendasarkan pada hakikat manusia sebagai subjek pelaksana sekaligus tujuan pembangunan. Hakikat manusia adalah monopluralis, artinya meliputi berbagai unsur yaitu rohani dan jasmani. Selanjutnya, Pancasila paradigma pengembangan bidang politik. Pembangunan dan pengembangan bidang politik harus mendasarkan pada dasar ontologis manusia. Hal ini didasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia merupakan subjek negara, dan karena itu kehidupan politik dalam negara harus benar-benar untuk merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Dalam sistem politik, negara harus mendasarkan pada tuntutan hak dasar kemanusiaan yang di dalam istilah ilmu hukum dan kenegaraan disebut hak asasi manusia. Selanjutnya, Pancasila paradigma pengembangan ekonomi. Dalam dunia ilmu ekonomi, boleh dikatakan jarang ditemukan pakar ekonomi yang mendasarkan pemikiran pengembangan ekonomi atas dasar moralitas kemanusiaan dan ketuhanan. Lazimnya, pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas, dan akhirnya yang kuatlah yang menang. Hal ini sebagai implikasi dari perkembangan ilmu ekonomi pada akhir abad ke-18 yang menumbuhkan ekonomi kapitalis. Atas dasar kenyataan objektif inilah, maka di Eropa pada awal abad ke-19 muncul pemikiran sebagai reaksi antara perkembangan ekonomi tersebut, yaitu sosialisme, komunisme yang memperjuangkan nasib kaum proletar yang ditindas oleh kaum kapitalis. Oleh karena itu, kiranya menjadi sangat penting, bahkan mendesak, untuk dikembangkan sistem ekonomi yang mendasarkan pada moralitas humanistik, ekonomi yang berkemanusiaan. Atas dasar kenyataan tersebut, maka Mubyarto kemudian mengembangkan ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistik, yang mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Selanjutnya ada Pancasila paradigma pengembangan sosial budaya. Dalam pengembangan aspek sosial budaya hendaknya didasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut, terutama dalam rangka bangsa Indonesia melakukan reformasi di segala bidang dewasa ini. Sebagai anti klimaks proses reformasi dewasa ini, sering kita saksikan adanya stagnasi nilai sosial budaya dalam masyarakat, sehingga tidak mengherankan jika di berbagai wilayah Indonesia saat ini terjadi berbagai macam gejolak yang sangat memprihatinkan, antara lain amuk massa yang cenderung anarkis. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar reformasi. Ketika gelombang pergerakan reformasi melanda Indonesia, maka seluruh aturan main dalam wacana politik mengalami keruntuhan, terutama praktik-praktik elit politik yang dihinggapi penyakit KKN. Bangsa Indonesia ingin mengadakan suatu perubahan, yaitu menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya masyarakat madani yang sejahtera.
Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar cita-cita reformasi. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam perjalanan sejarah. Namun demikian, tampaknya Pancasila tidak diletakkan dalam kedudukan dan fungsi yang sebenarnya. Pada masa Orde Lama, pelaksanaan Pancasila dalam negara secara jelas menyimpang bahkan bertentangan. Pancasila sebagai sumber nilai dikaburkan dengan praktik kebijaksanaan pelaksana penguasa negara. Misalnya, setiap kebijakan penguasa negara senantiasa berlindung di balik ideologi Pancasila, sehingga setiap tindakan dan kebijaksanaan penguasa negara senantiasa dilegitimasi oleh ideologi Pancasila. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma hukum. Pada era reformasi, seruan dan tuntutan rakyat terhadap pembaharuan hukum menjadi suatu keharusan karena proses reformasi melakukan penataan kembali tidak mungkin dilakukan tanpa melakukan perubahan-perubahan terhadap peraturan perundang-undangan. Agenda yang lebih konkret yang diperjuangkan para reformis yang paling mendesak adalah reformasi bidang hukum. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.